Komponen penting dalam silabus maupun RPP. Komponen penting dalam silabus maupun RPP adalah indikator pencapaian kompetensi. Komponen ini penting karena menjadi dasar untuk menyusun indikator penilaian. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan dasar pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun pengawas sekolah. Setiap penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes, harus sesuai dengan indikator penilaian. Indikator penilaian ini menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk sosial, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Kata kerja operasional untuk mengembangkan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain, yaitu kognitif domain, 2 afektif domain, 3 psikomotorik domain. Kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Afektivitas domain atau ranah afektif yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Dan juga psikomotor domainnya, yaitu ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan, yaitu ada 3 hal. 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. 2. Karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. 3. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Itu saja paparan materi dari saya. Terima kasih. Daftar kata kerja operasional dengan tipe ranah yang biasa dipergunakan untuk menyusun indikator. A. Ranah kognitif. Kognitif adalah penilaian didasarkan pada perilaku behavior siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perilaku ini sejalan dengan keterampilan proses sains, tetapi yang karakteristiknya untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. B. Ranah afektif. Indikator afektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Indikator afektif disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap ilmiah. Beberapa contoh sikap ilmiah adalah berlaku jujur, peduli, tanggung jawab, dan lain-lain. Selain itu, indikator afektif juga perlu memunculkan keterampilan sosial, misalnya bertanya, menyambung ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi, dan lain-lain. C. Ranah psikomotor. Indikator psikomotorik merupakan perilaku behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ranah kognitif, ranah psikomotor, ranah afektif. 1. Indikator dan instrumen. Menuliskan minimal 10 jenis
Buah lokal membedakan pisang buah dengan bukan pisang buah instrumen. Jenis buah lokal adalah sebagai berikut: jeruk, pisang, pir mangga, anggur, naga, semangka, timun, suri, durian salak, nangka, apel merah. 2. Kata kerja operasional untuk menyusun indikator, yaitu mas, raja, serai, kepok raja, muli, ambon tanduk, bawen, lilin. 3. Cognitive domain atau perilaku kognitif, kemampuan mengetahui, menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan, kembali, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, memproduser, memahami, itu menjelaskan, menerangkan, mempertahankan, membedakan, menduga atau estimasi, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisir, memberi contoh, menuliskan kembali, memperkirakan. 4. Menerapkan, mengubah, menghitung, mendominasikan, menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan, kemampuan, menganalisis, memisahkan, merinci, mengidentifikasikan, memilih, mengatur, diagram, membedakan, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, menghubungkan, dan membagi. Affective domain atau perilaku afektif, penerimaan atau receiving, yaitu mengikuti, memperhatikan, menanyakan, menjawab, memilih, menunjukkan, mendeskripsikan, memberikan, dan mengidentifikasikan. Respon atau responding, yaitu menyambut, menjawab, membantu, mendeskripsikan, menghormat, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, dan menulis. Affective domain atau perilaku afektif, penghargaan atau valuing, yaitu mengusulkan, memperkasai, mengidentifikasikan diri, menghendaki, mengakui dengan tulus, melengkapi, mengikuti, membentuk, mengundang, mengabungkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil bagian, dan mempelajari. Pengorganisasian atau organization, yaitu mengintegrasikan, mempertahankan, menselaraskan, menggabungkan, melengkapi, mengatur, menggabungkan, generalisasi, mengidentifikasikan, memodifikasikan, menyiapkan, menghubungkan, dan mensintesiskan. Affective domain atau perilaku afektif, karakterisasi atau karakterisasi, yaitu teguh dalam pendirian, konsisten dalam bertindak, punya keyakinan diri, menerapkan, mengusulkan dan memengaruhi, mendengarkan, memodifikasikan, mempertunjukkan, menanyakan, merevisi, melayani, memecahkan, dan menggunakan. Psikomotor domain atau perilaku psikomotor, yaitu menirukan, mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Psikomotor domain atau perilaku psikomotor, yaitu mengamati, menerapkan, menghubungkan, mengandang, memadukan, memasang, memotong, memetik, dan menggunakan. Menentukan pecahan setelah mengamati gambar dan melengkapi tabel. Indikator menentukan pecahan setelah mengamati gambar dan melengkapi tabel. Membedakan pecahan senilai dan pecahan tidak senilai setelah melakukan eksplorasi
dengan gambar pecahan dan diskusi kelas. Langkah-langkah merumuskan indikator yaitu tulis dan kaji keterkaitan rumusan kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4 dengan kompetensi-kompetensi dasar yang akan Anda kembangkan ke dalam indikator. Tetapkan minimal satu kompetensi dasar dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4 yang akan dijabarkan ke dalam indikator-indikator. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah merumuskan indikator. Rumuskan minimal 3 indikator untuk setiap kompetensi dasar. Rumuskan sebanyak mungkin, semakin banyak indikator berarti pembelajaran juga semakin detail dan semakin tuntas. Indikator juga mencakup sebagai penanda hasil belajar yang komprehensif. Juga mencakup di ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah merumuskan indikator. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional agar hasil belajar dapat diukur atau diamati, bersifat measurable dan observable. Saat merumuskan satu indikator, langsung dipikirkan apa alat ukurnya. Dalam merumuskan indikator, ada beberapa ketentuan untuk merumuskan indikator dalam pencapaian kompetensi. Poin pertama yaitu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami, dan tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Poin kedua, hanya mengandung satu tindakan. Poin ketiga, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, baik di sekolah, masyarakat, maupun lingkungannya. Seni rupa menerima. Poin selanjutnya ini dia menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkahnya yaitu tulis dan kaji keterkaitan rumusan kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4 dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan Anda kembangkan ke dalam indikator, tetapkan minimal satu kompetensi dasar dari kompetensi inti 1 sampai dengan kompetensi inti 4 yang akan dijabarkan ke dalam indikator-indikator. Rumuskan minimal 3 indikator untuk dijabarkan di setiap kompetensi dasar. Rumuskan sebanyak mungkin, semakin banyak indikator berarti pembelajaran akan semakin detail dan semakin tuntas untuk menghasilkan proses pembelajaran dengan baik. Sekian hasil pemaparan dari materi kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.